Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyapa saudara-saudara di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Kiranya berkat Kristus melimpah dalam hidup kita. Renungan harian hari ini dengan tema berdampak bagi bangsa-bangsa. Mari kita membaca dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk hidup dalam keselamatannya secara pribadi, tetapi juga untuk menjadi alat dalam rencana besar Allah. Ketika kita memahami hati Tuhan, kita akan menyadari bahwa kerinduannya adalah menjangkau seluruh bangsa. Mazmur 2 ayat yang ke-8 membuka mata kita akan panggilan tersebut. Ayat ini bukan hanya janji bagi Mesias, tetapi juga panggilan bagi umatnya untuk berdampak secara global. Di zaman ini, ketika dunia semakin terhubung, kesempatan untuk membawa terang Kristus kepada bangsa-bangsa semakin besar. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa Allah memberikan peran penting kepada umatnya dalam misinya. Dia tidak hanya memberi janji, tetapi juga menyediakan kuasa, tuntunan, dan kesempatan untuk menjadi alatnya. Bagaimana kita merespon panggilan ini? Apakah kita puas dengan hidup rohani yang nyaman? Ataukah kita merindukan hidup yang berdampak hingga ke ujung bumi? Bagaimana kita dapat berdampak bagi bangsa-bangsa sesuai dengan Mazmur 2 ayat 8? Yang pertama, dengan meminta kepada Tuhan dan percaya akan janjinya untuk memberikan bangsa-bangsa sebagai milik pusaka. Mazmur 2 ayat 8 merupakan janji Allah yang luar biasa kepada Mesias dan juga kepada setiap anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan. Tuhan berjanji memberikan bangsa-bangsa sebagai milik pusaka. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memikirkan satu kelompok atau bangsa, tetapi seluruh dunia. Allah rindu umatnya memiliki visi global. Yang kedua, yaitu dengan berdoa. Karena doa yang sungguh-sungguh memiliki kuasa untuk menggerakkan pekerjaan Allah di seluruh dunia. Firman ini dimulai dengan kata, mintalah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan kita dalam misi Allah dimulai dari doa. Doa yang sungguh-sungguh dan iman yang kuat akan membuka jalan untuk pekerjaan Allah menjangkau bangsa-bangsa. Saat kita berdoa, kita sedang bekerja sama dengan rencananya untuk membawa keselamatan hingga ke ujung bumi. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menjadi saluran berkat. Menunjukkan kasih Kristus melalui hidup kita dalam berbagai aspek kehidupan. Allah ingin memakai hidup kita sebagai alatnya untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia. Kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat. Dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, dan semua aspek kehidupan, Tuhan ingin namanya dimuliakan melalui kita. Sehingga bangsa-bangsa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, dengan memiliki visi global. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjangkau ujung bumi dengan Injil. Perluasan kerajaan Allah tidak berhenti di komunitas kita sendiri. Firman ini mengingatkan bahwa visi Allah menjangkau ujung bumi. Maka kita pun tidak boleh berpikir sempit. Melalui penginjilan, pengutusan misionaris, dukungan, dana, dan doa, atau lewat media digital, kita semua bisa terlibat membawa kabar keselamatan ke bangsa-bangsa. Ada seorang misionaris muda di Indonesia yang pernah berkata, saya tidak mungkin pergi ke setiap negara, tapi saya bisa membawa bangsa-bangsa dalam doa saya setiap hari. Ia berdoa untuk satu negara berbeda setiap minggu, mempelajarinya dan mendukung misi di sana. Hidupnya menjadi dampak bagi banyak jiwa.
walaupun tubuhnya tidak berpindah tempat, doa dan kerinduan yang besar menggerakkan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 2 ayat 8 mengajarkan bahwa permintaan kepada Tuhan yang lahir dari hati yang rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan akan dijawab dengan kuasa dan penyertaannya. Visi Allah adalah besar. Dia mengundang kita untuk turut ambil bagian di dalamnya. Mari kita menjadi umat yang berdoa, bertindak, dan menyerahkan diri untuk dipakai bagi kemuliaannya di tengah-tengah bangsa-bangsa. Karena hati Tuhan adalah hati bagi dunia, maka hati kita pun harus menjadi hati yang berdetak bagi bangsa-bangsa. Tuhan mencari orang yang berani meminta sesuatu yang besar, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Jangan ragu bermimpi besar bersama Tuhan. Berdoa besar, melangkah dengan iman. Jadilah pribadi yang berdampak bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.